Halo teman Car Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini gue akan mereview sebuah Chevrolet Colorado. Colorado ini adalah salah satu kendaraan pickup yang dibuat oleh GM atau General Motor. Dan Colorado sendiri itu berasal dari nama daerah atau negara bagian di Amerika Serikat. Memang yang unik, seperti Chevrolet atau kendaraan-kendaraan GM lainnya itu menggunakan nama daerah ya teman-teman. Ada Sierra, ada Yukon, ada Canyon, ada Tahoe, dan lain-lain. Kalau kita ngomongin Colorado, di Amerika sendiri itu sebenarnya adalah pickup yang medium size. Sementara di Indonesia, dia nggak ada yang full size ya. Jadi medium size saya di sini udah dianggap yang ukuran besar. Dan yang gue suka di Amerika itu, tiap kendaraan pickup, mau yang medium atau yang full, dia itu ada pasangannya ya, atau ada temenannya. Seperti misalnya kayak di Chevrolet, ada Colorado, ada Silverado, ada Tundra, ada Tacoma, ada F150, ada Raptor, ada Titan, ada Frontier, dan macam-macam lagi. Sekarang kalau kita ngomongin sejarah dari Chevrolet Colorado. Jadi Chevrolet ini dulu di tahun 80 itu punya satu pickup truck yang sangat legendaris, yaitu Chevrolet S10. Itu ada tahun 81 sampai akhirnya mulai berhenti di tahun 2004. Setelah itu, S10 nggak dilanjutin teman-teman. Jadi dilanjut sama generasi baru dengan nama baru, yaitu Chevrolet Colorado. Jadi Colorado itu dulu adalah kerjasama antara Chevrolet, terus juga ada GMC, dan juga Isuzu. Tapi Isuzu udah jual duluan nih di tahun 2002 yang bernama Isuzu D-Max. Sementara untuk Colorado sendiri itu akhirnya baru rilis di tahun 2004-2005. Dan model yang di Amerika sama yang untuk pasar Asia, kayak misalnya kita di Indonesia, itu modelnya beda. Kayak misalnya kalau kita lihat teman-teman, ini model Colorado generasi kedua yang untuk di Asia ya. Tapi kalau yang untuk di market Amerika, itu kurang lebih seperti ini nih gambarnya. Emang gue sejujurnya kalau untuk modelnya kebanyakan lebih suka yang model Amerika ya. Kayaknya lebih kelihatan gagah gitu ya, lebih kelihatan keker dan lebih gede gitu secara bodinya. Jadi Chevrolet Colorado ini adalah punyanya Om Firman teman-teman. Om Firman ini adalah salah satu temen dan suhu gue juga di beberapa komunitas ya, seperti misalnya Double Cabin Indonesia. Di sini gue akhirnya melihat kemunculan dari Colorado Om Firman yang menurut gue modifikasinya itu simple tapi kena banget. Kalau misalnya kita lihat, emang cuma dari velgnya aja ya, soalnya warnanya benar-benar jelas banget, kontras, pakai warna putih, dan ini menjadi salah satu daya jualnya menurut gua di Chevrolet Colorado punyanya Om Firman. Sementara buat di bagian depannya, ini Colorado Om Firman full ori ya, atau full OEM semua, jadi emang nggak ada yang dimainin untuk di bagian depan. Menurut gue standarnya juga udah keren sih temen-temen, udah style Amerikanya udah dapat banget, nggak perlu ditambahin lagi aksesoris-aksesoris lain yang buat bikin lebih maco ya. Gini aja gue udah suka nih kalau standaran. Sekarang kalau kita ngomongin velg, nah ini dia nih yang sebenarnya gue dari awal ngeliat Colorado Om Firman, gue langsung komenin velgnya ya. Wow, velgnya sumpah ganteng banget sih. Gue suka banget velg ini. Ini adalah velg Berg asal Jepang, tepatnya dibikin sama Bridgestone. Ini adalah velg ring 16 yang dipadu sama ban Maxxis 980 atau dibilangnya Bravo AT ya. Ban ini sebenarnya sekilas itu mirip sama BF Goodrich teman-teman. AT yang KO1. Secara kembangannya cukup mirip, tapi emang kalau kita ngomongin untuk performanya dari on-road dan off-roadnya emang beda. Tapi ya itu dia, di ban ini harganya jauh lebih murah. Jadi orang tetap oke lah, cincai lah, harganya soalnya oke banget, tapi tampilannya kayak BFG yang AT. Buat harga bannya ini sendiri kurang lebih sekitar 1,8 juta ya per piece. Sementara yang di mobil Om Firman ini yang ditempel adalah ban ukuran 285/75 ring 16. Kalau kita lihat profilnya, ini pas banget ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Tapi karena bannya ini jatuhnya lumayan besar, kita harus pakai lift kit yang lumayan tinggi juga ya. Jadi ngomongin lift kit, di mobil Om Firman itu pakai 2,5 inch. Tapi yang lucunya, ini kombinasi antara dua merek, dimana untuk shock breakernya itu sebenarnya untuk yang 2 inch. Ini kita lihat bareng-bareng teman-teman. Jadi untuk shock breaker, ini pakai punyanya Ome. Pertama-tama emang Om Firman tuh pakai Ome 2 inch plus
untuk coil springnya atau perkeongnya juga pakai Ome. Tapi karena cuma 2 inch dan Om Firman pengen naikin lagi tinggi dari mobilnya, akhirnya untuk si perkeongnya ini diganti pakai punya row 4x4 yang tingginya 2,5 inch. Yang di bagian belakang juga sama teman-teman. Jadi kalau per daun di mobil double cabin itu biasanya tetap pakai yang aslinya ya. Jadi biasanya lift kit itu dia cuma ngasih ganjelan aja nih. Ganjelan balok itu yang ada di bawah per daun itu dia 2,5 inch keluarannya dari row 4x4. Jadi untuk ganjelannya 2,5 inch, tapi untuk shock breakernya itu pakai Ome yang 2 inch. Nah sekarang jadi pertanyaan itu, kalau kita pakai per yang 2,5 inch tapi shock breaker yang 2 inch, gimana tuh teman-teman? Ini gue menarik juga sih sebenarnya dengar alasan Om Firman. Jadi kekurangan kalau kita pakai shock yang lebih pendek, itu dia full travelnya akan lebih cepat mentoknya. Tapi kalau misalnya kita mau optimal, emang shock breakernya diganti juga pakai punyanya row 4x4 yang 2,5 inch. Tapi kalau menurut gue, yang row 2,5 inch itu shock breakernya nggak seenak yang Ome ya. Apalagi dalam keadaan muatan kosong. Kalau misalnya dalam muatan kosong, pakai shock breaker yang row 4x4 tuh kadang-kadang suka di bagian belakangnya terlalu keras, reboundnya terlalu kenceng. Jadi efeknya, misalnya kita lewatin polisi tidur, pas lagi turun dari polisi tidur, itu suka ada suara ngejeduk dari bagian belakang. Tapi kalau udah diisi muatan, baru enak. Oke, gua akan coba kasih lihat lagi dari sisi yang satunya teman-teman. Jadi dapat tampak jelas untuk suspensi depan ya. Itu dia, tadi untuk shocknya dia pakai punya Ome 2 inch, sementara untuk perkeongnya dia pakai row 2,5 inch. Naiknya jadi lumayan tinggi ya, 2,5 inch pada total ya teman-teman. Jadi sebenarnya di tinggi segini, itu baiknya untuk as roda itu udah pakai drop kit, supaya derajatnya dia bisa kembali lagi sama seperti bawaan pabrik ya. Sorry gelap. Untuk upper control armnya sebaiknya juga udah diganti, supaya mobil ini pertama kita ngomongin untuk kekuatannya, untuk alignment bannya, semuanya bisa kembali optimal lagi. Kita lanjutin lagi ke bagian belakang. Jadi mobil Om Firman nih pakai kanopi dari Carryboy ya. Ini banyak juga yang pakai teman-teman di Indonesia. Untuk kanopi ini harganya Om Firman dapat 22 juta. Assalamualaikum. Wah, masih bedliner standarnya, kosong semua, jadi kurang lebih apa aja tinggal masuk ya, nggak ada sekat macam-macam, jadi segala macam barang bisa langsung dimasukin. Oke, emang enak sih ya kalau double cabin. Jadi pakein kanopi gini, semakin banyak fungsinya dan juga makin banyak yang bisa teduh, nggak kehujanan. Nggak cuma penumpangnya dalamnya jadi yang teduh. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian mesin, dan ini salah satu favorit gua. Karena ini Colorado tipe yang LT, jadi mesinnya itu yang Duramax 2500 cc ya teman-teman. Turbo diesel DOHC dengan turbo model FGT atau yang fixed geometry turbo ya. Jadi untuk turbonya itu dia modelnya, untuk turbinnya itu dia nggak bisa berubah ya. Kalau yang model VGT itu kan yang variabel bisa berubah. Sementara ini modelnya FGT. Sementara untuk tenaga sendiri sekitar 163 PS dan torsi 380 Nm. Oh ya, ngomong-ngomong untuk mesin di Colorado, banyak juga yang bilang Colorado itu mesinnya sama ya kayak di Max. Sebenarnya bener sih, tapi itu untuk generasi yang pertama, bukan yang generasi kedua. Di generasi pertama, emang mereka sama-sama menggunakan mesin 4JJ1 atau 4JK1 ya, mesin keluaran dari Isuzu. Tapi setelah generasi kedua ini, untuk yang di Max ya, tetap pakai mesin Isuzu. Tapi di Colorado itu pakai mesin keluaran General Motors ini, mesin Duramax. Itu dia kenapa begitu dari yang generasi kedua, power antara yang di Max sama yang Colorado baru kerasa bedanya. Nanti kita cobain ya. Oke, saatnya kita buat nyobain Colorado-nya Om Firman nih. Ini udah keburu hujan sekarang, tapi ya nggak apa-apa lah. Ngomong-ngomong kalau hujan gini, bawaannya pengen off-road. Kayaknya pengen langsung ke lapangan nih, buat kita main becek-becekan. Nggak Om, nggak dipakai off-road kok.
Oke, gue gak akan terlalu ngomongin buat fiturnya ya. Kalau pasti penumpangnya gue udah pada tahu bedanya antara D-Max sama Colorado ini dari mulai dashboard dan lain-lainnya atau fitur-fitur yang ada. Gue cuma pengen ngasih pendapat gue tentang setir Colorado. Tapi sebelumnya gue pengen ngomongin dulu apa yang sebenarnya paling berbeda ya antara Colorado Confirmant sama kalau kita ngomongin Colorado yang masih standar. Ini udah pakai ban gede 285/75. Jadi kalau kita ngomongin untuk masalah top speednya, akselerasinya, itu kita udah nggak bisa nyamain ya sama yang standar ya gitu. Dan gue mau nge-share sedikit, mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu nih. Kalau kita menggunakan ban yang lebih besar, itu memang sebaiknya untuk speedometer itu dikalibrasi lagi. Karena kita nggak bisa mendapatkan kecepatan yang akurat kalau ban kita udah nggak seperti ukuran ban standarnya. Jadi memang berasa banget sih di mobil Confirmant nih pakai ban 285/75, terus lift kitnya 2,5 inch, lumayan juga sih untuk harian ya terutama ya. Rasanya nyetirnya tuh tinggi banget di atas. Buat ngeliat sekelilingnya emang lebih jelas, tapi ya kalau kita ngomong untuk mulai kecepatan tingginya, itu rada-rada ngiri-ngiri sedep juga ya. Tapi ya kalau buat yang udah kebiasa, oke lah, nggak terlalu masalah sih pakai mobil tinggi kayak gini. Kalau ngomongin masalah suspensinya, menurut gue sih cukup ya, nggak terlalu keras banget. Kalau misalnya full roll 4x4 mungkin agak sedikit lebih keras lagi, lebih stiff lagi. Tapi ini karena shockbreaker pakai OME, gue tetap bisa ngerasain empuknya OME ya. OME itu sebenarnya empuk kan dalam artian tuh lemes gitu ya. Gue kadang-kadang suka ngomongnya tuh empuknya tuh empuk karet gitu, bukan empuk kayak busa spons ya. Itu cuma istilah gue. Tapi itu dia, karena ini pakainya 2,5 inch, ini kalau kita ngomongin untuk alignment depan, roda depannya itu dia nggak bisa terlalu optimal secara untuk casternya, untuk cambernya, untuk kita ngomong urusan spuringnya nanti itu nggak bisa optimal. Untuk off-roadnya pun sendiri, kalau misalnya upper control armnya masih pakai yang bawaan dengan tinggi 2,5 inch, itu tidak akan optimal dan cenderung mobil lebih cepat rusak ya kayak kakinya. Tapi yang gue tahu emang Confirmant, oke, gue naikin 2,5 inch, tapi yaudah gue nggak pakai off-road kok mobil ini gitu. Jadi ya oke lah gitu. Termasuk juga kita ngomongin untuk as rodanya teman-teman. Kalau udah naiknya 2,5 inch, as roda tuh udah miring banget. Jadi kalau dipakai off-road, pada intinya dia lebih gampang jebol ketimbang kalau misalnya kita pakaiin drop kit. Kalau kita pakai drop kit, dia derajat dari CV-nya atau shaft-nya itu udah kembali normal, dia ya insya Allah lebih aman sih ya. Cuma ya udah nggak apa-apa Confirmant, nggak dipakai off-road juga. Jadi dia dengan keadaan 2,5 inch gini dia nggak terlalu masalah katanya. Sedikit ngasih tips juga buat teman-teman. Jadi kalau kita mengganti ban di mobil 4x4 kita dengan ukuran yang lebih besar, itu memang sebaiknya final gear ikut disesuaikan. Yang pada intinya dibikin lebih kasar atau lebih low. Kalau kita tetap mau pakai final gear bawaannya, itu sebenarnya toleransinya sekitaran 2 inch ya. Karena setelah di atas 2 inch, dia udah nggak akan optimal secara tenaga mesinnya gitu. Jadi ambil contoh, kalau mobil kita standar bannya itu 29 inci, maksimal kita naikin ke 31 inci. Kalau lebih dari itu, udah deh, kerasa berat banget. Dipakai off-road ngedet, buat dipakai harian, mau ngomongin untuk tarikannya gitu juga pengaruh juga ya. Pada intinya dia jadi ketahan banget. Jadi final gear itu harus disesuaikan. Jadi kalau gue mau ngetes mesin nih sekarang di mobilnya Confirmant, gue emang nggak terlalu bisa ngerasain optimal. Cuma karena emang pada dasarnya mesin Duramax ini lumayan banget ya, 163 PS, diganti ban ukuran 25 tetap aja ngejambak gitu tarikannya ya. Mungkin kalau gue pakai mesin yang tenaga 130-an, ngangkat ban segini sih kerasa sih beratnya. Oke deh teman-teman, sekian dulu berarti untuk review singkatnya. Ya semoga masih tetap ada manfaatnya ya. Kalau ada kurang-kurangnya gue minta maaf. Dan jangan lupa teman-teman, di bulan puasa ini insya Allah seluruh penghasilan dari YouTube gue itu akan disumbangkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak karena kalian juga ikut beramal di sini. Oke, sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.